بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Masjid Al-Azhar adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Panglima Jauhar As-Siqli di Kairo, Mesir antara tahun 359 sampai 361 Hijriah atau bertepatan dengan 970 sampai 972 Masehi atas perintah Khalifah Mu'izz Lidinillah dari Daulah Fatimiyah. Pada masa itu, Masjid Al-Azhar dijadikan pusat penyebaran faham Syiah, sedangkan pengajarannya di sana baru dimulai ketika Abu Farj Ya'qub mengusulkan kepada Al-Aziz Billah, anak dari Mu'izz Lidinillah, Khalifah Daulah Fatimiyah yang keempat, untuk mengumpulkan para fuqaha guna mengadakan halaqah pengajaran di Masjid Al-Azhar. Semenjak itu, Al-Azhar menjadi benteng keilmuan Islam, tempat para pencari ilmu dari berbagai penjuru dunia, hingga para santri menyebutnya dengan Qiblatul Ilmi atau kiblat keilmuan. Pada masa Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, ajaran Syiah dihapus dan diganti dengan nilai-nilai Sunni. Masjid Al-Azhar adalah salah satu masjid Islam yang paling fenomenal dan terbesar di benua Afrika. Masjid ini dinamakan Al-Azhar sebagai isyarat kepada Az-Zahra, yaitu julukan untuk Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Daulat Mamalik atau era kekuasaan dinasti Mamalik, untuk pertama kali masjid ini berfungsi sebagai universitas, dan pada tahun 1961 Masehi berubah menjadi universitas modern yang memiliki beberapa fakultas. Al-Azhar dianggap sebagai poros pemikiran Islam, politik dan ilmu-ilmu agama di Mesir dan dunia Islam. Masjid ini memiliki 5 menara dengan bermacam-macam tipe dan 3 mimbar. Di dalamnya terdapat perpustakaan yang sangat besar pada zaman itu. Al-Azhar Asy-Syarif juga dikenal sebagai universitas tertua di dunia yang dimiliki oleh umat Islam saat ini. Secara umum, jumlah mahasiswa di kampus ini sudah mencapai puluhan ribu, bahkan jutaan, yang berasal dari berbagai macam negara. Para pelajar banyak berdatangan secara berbondong-bondong dari berbagai pelosok negeri, seperti dari benua Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan lain sebagainya. Begitu juga terdapat pelajar dari beberapa negara Afrika, seperti Sudan, Maroko, Aljazair, Afrika Selatan, dan lain-lain. Diperkirakan sekitar 30 negara lebih yang telah mengirim delegasi terbaik pada setiap generasinya. Awal mulanya, para pelajar yang datang ke Al-Azhar untuk menuntut ilmu, mereka ditempatkan dalam ruang Masjid Al-Azhar atau rumah yang secara khusus disewa oleh Al-Azhar untuk tempat tinggal murid-muridnya. Secara bahasa, kata ruwak adalah serambi yang memiliki tiang-tiang atau galeri terbuka. Kata ruwak juga berarti sebagai koridor dan juga gang. Selain itu, kata ruwak juga memiliki arti sebagai tempat atau ruang belajar yang ada di pelataran masjid. Dalam sejarahnya, kata ruwak digunakan untuk penyebutan ruangan atau tempat belajar yang ada di Masjid Al-Azhar Mesir, seperti ruwak Atrak, ruwak Magharibah, dan ruwak Jawi. Para penuntut ilmu yang datang dari penjuru dunia
nantinya akan tinggal di ruak Masjid Al-Azhar sesuai dengan negerinya. Contohnya ruak Atrak untuk orang-orang Turki, ruak Jawi untuk orang Melayu, dan seterusnya. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sungguh Al-Azhar di akhir abad ke-7, yaitu sejak ditutupnya madrasah-madrasah Baghdad dan Cordoba, Al-Azhar telah menjadi kiblat para ulama dan pencari ilmu di seluruh persada bumi. Dia telah menjadi pusat pembelajaran Islam secara umum, sampai-sampai disebutkan bahwa Al-Azhar yang ada pada masa Mamalik itu sebagai masa keemasan bagi Al-Azhar. Pernyataan itu tidaklah berlebihan, sebab akhir abad ke-7 memang banyak bermunculan ulama-ulama besar yang mengunjungi Al-Azhar Asy-Syarif, seperti Ibnu Khaldun yang menginjakkan kakinya di teras Al-Azhar sekitar pada tahun 783 Hijriah. Di Al-Azhar juga beliau menuliskan beberapa buah karyanya. Kemudian pada abad ke-7 muncul juga ulama sekaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Mahalli, Imam Badruddin Az-Zarkashi, dan lain-lain. Syekh Ahmad At-Tayyib sebagai Grand Syekh Al-Azhar sekarang mendeklarasikan piagam kebebasan publik. Piagam tersebut berisi komitmen untuk mengawal kebebasan beribadah, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan mengeksplorasi ilmu pengetahuan, dan kebebasan mengekspresikan seni. Sikap Al-Azhar hendak menegaskan 3 hal penting. Pertama, kepentingan negara dan bangsa harus diutamakan daripada kepentingan golongan. Maka, Al-Azhar sebagai menara moderasi Islam menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk mempererat solidaritas kebangsaan. Kedua, kebinekaan merupakan fakta sosial politik yang harus dijadikan pijakan bersama. Maka, Al-Azhar berada di garda terdepan mengawali kebinekaan. Ketiga, kebebasan merupakan filosofi yang harus dijunjung tinggi di tengah kebinekaan agama dan keyakinan. Menurut Al-Azhar, kebebasan berkeyakinan yang dibangun di atas kesetaraan, baik dalam hak maupun kewajiban, merupakan pilar penting membangun masyarakat kontemporer. Kebebasan berkeyakinan dijamin dalam Islam yang menegaskan prinsip la ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Al-Azhar sebagai institusi pendidikan keagamaan di Mesir tidak larut dalam perdebatan politis kaum Islamis. Lembaga ini berdiri di tengah menjaga solidaritas kebangsaan. Sebagai kekuatan masyarakat sipil, Al-Azhar justru menggalang persaudaraan di antara berbagai kelompok lintas agama dan aliran politik. Pada tahun 1955 Masehi, Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdul Nasir, berencana menutup Al-Azhar dengan alasan politik. Wacana tersebut sontak menghebohkan umat Islam di dunia, termasuk Bung Karno. Lalu, Bung Karno langsung melakukan lawatan ke Mesir. Selain sebagai kunjungan negara, misi lain Soekarno adalah menyelamatkan Al-Azhar. Saat pertemuan dengan Presiden Mesir, Bung Karno mengatakan, mengapa harus menutup Al-Azhar? Padahal Al-Azhar adalah simbol yang sudah kental dengan Mesir. Menurutnya, orang Indonesia mengenal Mesir lewat Universitas Al-Azhar. Siapa sangka, perkataan Bung Karno ternyata menjadi pertimbangan bagi Gamal, hingga akhirnya Al-Azhar tidak jadi ditutup. Al-Azhar mercusuar ilmu dan peradaban Islam. Al-Azhar magnet pelajar dunia. Al-Azhar kiblat keilmuan Islam. Al-Azhar poros pengetahuan Islam. Al-Azhar pemersatu kebangsaan dan kemanusiaan. Al-Azhar telah mengabdi untuk umat lebih dari 1 abad lamanya.
dan akan tetap terus menyinari dunia dengan Islam rahmatan lil alamin. Itulah syiar-syiar Al-Azhar yang akan terus berdengung sampai ajal dunia tiba.